Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di dalam video pembelajaran kimia kita kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah bahas, yaitu minyak bumi. Nah, biasanya minyak bumi itu dibarengi dengan materi lanjutannya, yaitu namanya petrokimia atau industri petrokimia. Tentu ada yang dari kalian sudah pernah mendengar apa itu industri petrokimia, ya. Industri petrokimia ini yang sangat terkenal adalah di Jawa Timur atau Gresik, ya. Nah, industri petrokimia Gresik itu yang sangat terkenal untuk Indonesia. Namun di Medan juga ada sih daerah kawasan industri Medan atau KIM, ya, itu juga ada industri petrokimia di sana. Nah, sekarang kita akan melihat apakah industri petrokimia itu. Nah, ternyata minyak dan gas bumi itu bahan industri kimia juga. Jadi selain digunakan minyak dan gas bumi ini selain digunakan untuk untuk bahan bakar, juga digunakan sebagai bahan industri kimia. Nah, bahan-bahan atau produk yang dibuat dari minyak dan gas disebut dengan petrokimia. Jadi petrokimia itu singkatnya gini ya, petro itu berarti dia minyak gitu kan, minyak dan gas. Jadi intinya industri petrokimia itu adalah industri di mana ada minyak bumi dan gas, ya, diperuntukkan untuk industri, ya, digunakan untuk membuat produksi bahan-bahan atau digunakan untuk membuat industri yang sehingga menghasilkan bahan-bahan atau produk, ya, bahan-bahan atau produk. Jadi itulah petrokimia. Jadi kalau ditanya apa petrokimia? Petrokimia itu adalah industri di mana minyak dan gas itu dijadikan sebagai bahan-bahan untuk menghasilkan produk, ya. Bahan-bahan petrokimia tersebut dapat digolongkan ke dalam plastik. Jadi nanti produk-produk yang dihasilkan dari petrokimia apa aja, Pak? Bisa plastik, ya, plastik kemasan. Kemudian serat sintetik, umpamanya untuk baju, ya, untuk baju polyester, ya, karet sintetik, ya, untuk misalkan ban kendaraan bermotor gitu, ya. Kemudian pestisida. Kemudian deterjen juga termasuk hasil dari industri petrokimia. Pupuk, pelarut, ya, pelarut, pupuk, dan ternyata sampai kepada jenis vitamin dan obat. Jadi jenis vitamin dan obat tertentu ini ternyata bisa dibuat dari bahan minyak dan gas, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini bahan-bahan dasar petrokimia. Jadi bahan dasar petrokimia itu sebetulnya cuma ada 3. Yang pertama namanya adalah olefin. Yang kedua aromatika atau aromatis, dan yang ketiga namanya gas sintetik atau sintetik gas. Nah, pada umumnya proses industri petrokimia melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah mengubah minyak dan gas bumi menjadi bahan-bahan dasar petrokimia, lalu kemudian mengubah bahan dasar menjadi produk antara, dan mengubah produk antara menjadi produk akhir. Jadi tahapannya itu kalau kita singkat gitu ya. Jadi ini nanti bahan dasarnya adalah bahan-bahan minyak dan gas, ya, minyak dan gas. Nah, minyak dan gas ini diubah menjadi bahan dasar petrokimia, ya, diubah menjadi bahan, Bapak singkat ya, bahan petrokimia. Apa aja bahan petrokimia? Ya, yang tadi tuh, ya, olefin, aromatika, dan sintetik gas. Nah, setelah menjadi bahan petrokimia baru diubah menjadi zat antara atau produk antara, ya. Nah, setelah jadi produk antara baru menjadi produk akhir. Produk akhirnya seperti apa, Pak? Ya tadi umpamanya plastik. Kemudian serat sintetik, kemudian pestisida, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini tahapannya. Jadi dari minyak dan gas lalu diubah menjadi bahan petrokimia yang 3 tadi, kemudian diubah menjadi bahan antara, dan pada akhirnya menjadi produk akhir. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahan dasar petrokimia satu persatu. Yang pertama namanya adalah olefin. Nah, olefin ini adalah senyawa alkena.
Jadi olefin adalah alkena. Olefin merupakan bahan dasar petrokimia paling utama. Di antara olefin yang terpenting adalah etilena. Jadi Bapak garis bawahi bahan-bahan yang penting dari olefin ini: etena, ya, kemudian propena, kemudian butilena atau butena, serta butadiena. Nah, ini kemarin juga udah kita bahas senyawa alkadiena, gitu ya. Kemudian berikutnya, ya, olefin pada umumnya dibuat dari etana, propana, dan nafta atau minyak gas. Jadi yang kemarin Bapak bilang nafta, ya, nafta itu adalah bahan dasar untuk industri petrokimia. Ini dia nafta, ya kan? Atau minyak gas melalui proses cracking dan perengkahan atau perengkahan. Proses perengkahan ini menghasilkan berbagai jenis hasil tergantung pada ikatan mana yang diputuskan. Misalnya perengkahan etana dapat menghasilkan etilena, metana, dan asetilena. Nah, itu dia contohnya aja ya. Jadi olefin ini diperoleh dari proses cracking. Nah, ini yang paling penting. Jadi cracking dari minyak gas, ya. Kemudian bahan yang kedua adalah aromatika, ya. Aromatika ini maksudnya adalah senyawa-senyawa yang menghasilkan aroma. Aromatika adalah benzena dan turunannya. Aromatika dibuat dari nafta melalui proses yang disebut reforming. Jadi kalau tadi melalui cracking olefin, kalau aromatika melalui reforming. Nah, di antara aromatika yang terpenting adalah benzena, di Bapak garis bawahin. Kemudian toluena. Nah, toluena ini nanti yang bisa digunakan untuk pembuatan TNT. TNT tahu ya? Yang suka main game, TNT ini adalah bahan peledak atau bom, gitu ya. Kemudian silena. Ketiga senyawa tersebut disebut BTX. Jadi benzena, toluena, dan silena. Struktur tiga senyawa tersebut berikut ini. Jadi aromatika yang sering itu adalah BTX, benzena, toluena, dan silena, ya, BTX. Kemudian kita lanjut yang ketiga, bahan dasar petrokimia adalah gas sintetik. Gas sintetik atau sintetik gas adalah campuran dari karbon monooksida dan gas hidrogen. Ya, sintetik gas dapat dibuat dari reaksi gas bumi atau LPG melalui proses yang disebut dengan steam reforming. Jadi kalau tadi olefin dibuat dari cracking, aromatika dibuat dari reforming, sementara kalau gas sintetik dibuat dari steam reforming dan oksidasi parsial. Nah, steam reforming itu nanti akan menghasilkan campuran metana dan air dipanaskan. Nah, ini dia. Ini proses tahapan yang pertama, ya. Kemudian oksidasi parsial, CH4 dioksidasi menjadi CO dan H2O. Ini juga bisa dihasilkan dari proses yang kedua. Nah, jadi sintetik gas itu intinya adalah apa? Gas sintetik yang terdiri atas CO, karbon monooksida, dan juga H2, gas hidrogen, ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada petrokimia dari olefin. Ya, jadi ini kita akan bahas satu persatu. Yang ini adalah bahasan tentang olefin, ya. Produk petrokimia yang berbahan dasar etilena adalah sebagai berikut, ya. Polietena. Nah, ini bisa dihasilkan plastik, ya. Ini adalah bahan dasar plastik, kantong plastik, gitu ya. Kemudian plastik pembungkus atau sampul buku, gitu ya. Nah, jadi pembuatannya dari reaksi polimerisasi, polietena, atau nanti disebutnya PE. Jadi kalau umpamanya kalian punya tempat-tempat makanan, gitu kan, atau plastik-plastik, itu nanti akan ada bacaannya PE, gitu ya. Itu maksudnya polietilena. Yang kedua, ya, dari sini adalah PVC, polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida merupakan plastik yang digunakan antara untuk pipa paralon, ya. Jadi kalau tadi untuk kantong plastik polietilena, kalau polyvinyl klorida untuk paralon dan pelapis lantai. Nah, ini proses pembuatannya dari bawah ini. Seperti itu, ya. Yang pertama polietilena, baru yang kedua adalah polyvinyl klorida atau PVC. Nah, yang ketiga adalah etanol. Jadi yang ketiga namanya adalah etanol. Etanol sering digunakan untuk bahan bakar, ya, bahan bakar atau bahan antara untuk berbagai produk seperti asam lain, ya. Etanol dibuat dari istilahnya. Jadi etanol ini sangat banyak. Misalnya alkohol praktis, ya. Ini etanol ini termasuklah alkohol, ya, nah, ya, golongan alkohol. Jadi bisa digunakan untuk medis, ya, untuk apalagi kalau alkohol campuran parfum dan lain sebagainya.
Kemudian etilen glikol atau etilena glikol. Etilen glikol ini adalah zat anti beku untuk radiator mobil. Nah, di daerah yang musim dingin itu etilen glikol digunakan sebagai zat anti beku. Karena kalau pas musim dingin itu dia bisa bisa beku gitu ya. Radiator itu bisa beku diakibatkan suhu yang sangat ekstrim. Kemudian produk-produk petrokimia berbahan dasar propilena adalah sebagai berikut ya. Polipropilena. Polipropilena lebih kuat daripada polietena ya. Polipropilena digunakan karung plastik. Jadi kalau ada karung plastik dan tali rafia atau tali plastik, itu dia polipropilena. Ini proses pembuatannya. Kemudian gliserol sebagai bahan kosmetika atau pelembab, kemudian industri makanan, kemudian bahan pembuatan peledak juga bisa dari gliserol. Kemudian isopropil alkohol ini digunakan sebagai produk lain seperti aseton. Jadi dia untuk pembuatan aseton. Ya, aseton ini apa? Pelarut cat kuku dan kutek. Kemudian produk petrokimia berbahan dasar butena, karet sintetik, SBR, stiren, butadiena, rubber atau neoprena, nilon juga dari butena ya. Kemudian petrokimia dari isobutilena sebagai berikut ini MTBE. MTBE ini kemarin ya untuk menaikkan bilangan oktan. Kemudian kita lanjutkan kepada petrokimia dari golongan aromatika. Pada industri petrokimia berbahan dasar benzena diubah menjadi stirena, ya, kumena dan sikloheksana. Nah, stirena digunakan untuk apa? Karet plastik. Ya, untuk buat karet sintetik. Kumena ya membuat penol yang digunakan perekat atau resin. Nah, ini lem. Kumena itu untuk lem. Kemudian sikloheksana digunakan untuk membuat nilon. Ya. Selain itu benzena dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat deterjen. Jadi benzena bisa digunakan untuk deterjen, kemudian juga bisa digunakan untuk pembuatan TNT atau bom dan bahan dasar untuk membuat serat. Nah, ini ya. Oke, itu yang aromatika. Kemudian yang keempat adalah petrokimia yang bersumber atau berasal dari apa tadi? Gas sintetik atau sintetik gas. Nah, kalau yang sintetik gas, campuran antara CO dan H2 tadi, beberapa produk yang bisa dibuat. Pertama amonia. Nah, amonia ini nanti digunakan untuk buat urea. Ya, amonia untuk menggunakan urea. Sebagian lainnya digunakan untuk membuat nitrogen seperti asam nitrat dan bahan dasar untuk membuat resin dan plastik. Kemudian urea, ya, urea dibuat dari amonia dan karbon dioksida. Sebagian besar digunakan sebagai pupuk, ya. Nah, jadi bisa juga untuk makanan ternak, industri perekat atau lem, plastik dan resin. Kemudian metanol. Yang ketiga, metanol ini adalah menjadi formaldehid dan bahan untuk membuat serat. Jadi untuk membuat serat dan juga campuran bahan bakar. Terakhir, formaldehid atau yang kenal sebagai formalin dapat digunakan untuk mengawetkan mayat. Nah, ini mengawetkan mayat. Untuk formalin adalah untuk membuat resin, urea, formaldehida dan lem untuk industri kayu lapis. Nah, jadi untuk perekat kayu lapis digunakan formaldehid. Oke, seperti itu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.